are you is more important than what you do. 1, 2, 3. Tahu artinya? Siapa Anda lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Karena apa? God is more interested in who you are than what you do. Tuhan lebih tertarik dengan siapa Anda, kepribadian Anda, karakter Anda, keberadaan Anda daripada apa yang Anda lakukan. Mengapa? Your character matters. Karena yang paling berkenan, yang paling diperhatikan oleh Tuhan nantinya waktu masuk surga adalah karakter Anda. Bukan gelar Anda, mohon maaf, bukan juga kekayaan Anda, bukan reputasi Anda, tetapi your character matters. Berkali-kali saya mengatakan, karakter Anda yang akan Anda bawa masuk ke dalam surga. Amin. Bahkan, saya nanti mau menjelaskan kepada saudara-saudara, ada salah satu sekolah yang dibuat oleh Tuhan untuk kita semua. Kenapa kita dikirim ke dalam dunia adalah sekolah yang sudah direncanakan sebelum kita lahir, yaitu sekolah karakter. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Nah, apa yang saya mau sampaikan hanya sebagian dari betapa luar biasanya siapa Anda menentukan kualitas hidup Anda. Amsal 11. Mari kita membaca Amsal 11, ada banyak ayat. Saudara-saudara, tetapi saya tidak baca semuanya. Amsal 11. Sudah menemukan? Ayat 24. Ada kata siapa di situ. Ya kan? Sudah menemukan. Mari kita akan membaca, saudara-saudara. Mulai ayat yang ke-24. Ada orang yang suka memberi, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang suka menghemat, tetapi miskin papa. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari mungkin bunyinya agak sedikit berbeda, mungkin supaya saudara mengerti maksud saya kenapa saya khotbah siapa, karena selanjutnya nanti akan ada siapa, ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapakah Anda? Menentukan kualitas hidup Anda. Apakah Anda orang yang bermurah hati atau Anda orang yang pelitnya bukan main, menentukan kualitas Anda dan menentukan masa depan Anda. Generosity, saudara-saudara, kemurahan hati itu sifat ilahi. Allah itu maha pemurah dikatakan. Dia generous, dia suka memberi. Maka ketika kita menjadi orang yang gemar memberi, saudara sedang mencerminkan sifat ilahi. Waktu kita menjadi orang yang mencerminkan sifat ilahi, maka berkat ilahi juga akan menyertai saudara. Amin. Saudara dikirim ke dalam dunia untuk berbagi. Tadi pagi saya mendengarkan Pak Rick Warren berkhotbah mengenai salah satu panggilan Anda di dalam dunia adalah to serve, melayani. Dan orang-orang yang tahu bagaimana melayani, mereka akan menikmati kehidupan. Nah, untuk bisa to serve, saudara harus fokus pada orang lain, bukan fokus pada dirinya sendiri. To serve is to give. Melayani itu memberi. Jadi kalau saudara melayani ingin mendapatkan sesuatu, itu salah sasaran. Amin. Ingatkan kepada teman saudara, to serve is to give. Amin. To serve is to give. Yang namanya melayani itu memberi. Maka orang-orang yang melayani dengan tulus lebih bahagia daripada orang yang melayani dengan tidak tulus. Mengapa orang yang melayani dengan tidak tulus itu mengharapkan sesuatu? Mengharapkan pujian,
mengharapkan amplop, apalagi penghargaan, mengharapkan tepuk tangan. Saudara-saudara, belajarlah dari tukang sapu yang biasanya nyapu jalan. Kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh orang, kadang-kadang tidak dianggap oleh orang lain, kadang-kadang diremehkan, tapi dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak peduli dilihat atau tidak dilihat, mereka melakukannya. Saya tahu mereka dibayar, tapi kalau mau belajar mengenai melayani dan tanpa harus dipuji, dihargai, tepuk tangan, belajarlah dari orang-orang seperti itu. To serve is to give. Kalau Anda ingin melayani dengan sukacita, tanamkan dulu dalam hati bahwa untuk melayani dengan baik, dalam hati saudara harus ditanamkan, melayani adalah apa tadi? Memberi. Jadi pembicaraan dari negara ke Bali adalah dua orang tamu ini, mereka ngomong, wah kok itu Pak Kade sukacita sekali. Dia ada sukacita waktu melayani, dan dia berkali-kali mengatakan, saya sukacita Pak melakukan ini. Dia bilang, saya sukacita Pak. Membersihkan kotoran orang yang sudah tua, itu siapa namanya? Yosua? Ngangkat dia, mandiin dan sebagainya. Saudara-saudara. Hanya orang yang tahu bagaimana melayani dan untuk apa dia melayani, yang bisa melayani dengan sukacita. Saya mau ngasih tahu kepada kalian. To serve is to give. Amin. Tidak usah pamrih apa-apa. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara-saudara. To serve is to give. Maka jangan kaget kalau ada ayat, ada orang yang memberi, tambah kaya. Ada orang yang menyimpan, tambah miskin. Logika matematikanya tidak masuk akal. Kok bisa saya memberi, tambah kaya? Hitung-hitungan dunia kalau saya memberi, makin bangkrut. Orang yang berpandangan seperti itu tidak tahu bahwa rezeki itu datang dari atas. Mengapa? Karena kalau ada orang yang kekurangan, Tuhan memakai orang yang bermurah hati dan mau melayani untuk memberkati orang itu. Amin. Jadi kalau Tuhan mempercayai saudara bahwa Anda bisa berbagi dengan mereka, maka Tuhan juga akan melimpahkan berkatnya lewat saudara. Mengerti maksudnya? Nah, ini tidak mesti harus bermasalah dengan uang, tapi dengan memberikan talenta, memberikan waktu, memberikan tenaga kepada orang-orang dalam melayani Tuhan, saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ada orang jauh-jauh dari, saudara pernah tahu negara namanya Tahiti? Saudara mencari mana itu Tahiti, saudara pasti susah. Itu Tahiti itu ada di mana? Kok ada seorang yang tiba-tiba tergerak untuk memberkati Mercy Indonesia dari Tahiti? Saudara-saudara, itu hanya karena Tuhan punya cara untuk memberkati kita, karena kita selalu berusaha untuk memberkati orang lain. Amin. Siapa Anda? Menentukan kualitas hidup Anda. Nomor satu, apakah Anda orang pelit atau Anda orang murah hati? Tolong jawab. Pelit atau murah hati? Jawab sekarang. Enggak ada yang berani. Anda orang pelit atau orang murah hati? Ada yang jujur. Pelit atau murah hati? Tergantung saudara. Kalau engkau mau mengalami keajaiban demi keajaiban, yang tadi kita nyanyikan, kebaikanmu tiada habis, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah,
Kalau Anda pelit kemudian melihat orang yang suka memberi kok diberkati, Anda tidak boleh tambah iri. Iya kan? Misalkan Yosua orangnya gampang memberi, mudah berbagi, menolong. Kok tiba-tiba dia dapat baju, dapat sepatu, dapat ikat pinggang, dapat dompet gratis misalkan aja. Kemudian yang lain mengatakan, nih Yosua ini paling pinter menjilat. Hati-hati. Penilaian kamu ini berdasarkan sakit hati atau berdasarkan kenyataan? Kalau Anda melihat orang lain diberkati engkau sakit hati, Anda punya masalah dengan hati Anda. Bertobat. Ya kan? Amin. Saya masih ingat dulu waktu pindah dari Ambon, pindah ke Bali, kemudian ada teman yang mengontrakkan rumah di jalan apa namanya ini? Venus, jalan apa di sini? Gatsu? Bukan Suli yang rumah gede tingkat 2. Pokoknya di Denpasar. Kemudian ada orang yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Ya Pak Paulus itu sekarang di Bali rumahnya kayak istana. Mereka kan tidak tahu kalau itu karena ada orang yang memberkati untuk menyewakan rumah itu. Ya kan, rumornya luar biasa, dia korupsi dari Ambon, pakai untuk beli rumah, beli istana di sini. Kok ada orang yang seperti itu? Dia tidak siap melihat orang lain diberkati. Amin. Belajarlah memberkati orang yang diberkati. Jangan sakit hati kalau ada orang diberkati. Katakan amin. Oke. Siapa yang kedua? Mari kita lihat. Ini menarik sekali. Amsal 11 ini, saudara-saudara. Kita lihat ayat yang ke-26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Pada zaman itu kalau ada orang punya gandum ditahan, padahal yang lain kelaparan, Anda akan dikutuki. Menimbun minyak goreng misalkan. Sementara tetanggamu tidak bisa menggoreng ikan asin, gara-gara engkau menimbun, kau akan dikutuki oleh tetangga saudara. Pada zaman itu kalau saudara di aplikasinya, kalau saudara diberkati, kemudian ada orang-orang di sekitar hidup saudara sedang sekarat membutuhkan berkat atau membutuhkan beras, membutuhkan makanan, padahal saudara punya makanan berlimpah-limpah dan ditahan sampai busuk, Anda dikutuki orang. Tengok teman saudara. Belajar memberkati. Belajar berbagi. Amin. Jadi kalau ada berkat, saudara ada makanan, ini yang dapat kiriman dari Kalimantan kah, dari Timor Leste atau dari mana saudara, belajar berbagi, jangan disimpan. Saudara simpan, tahu-tahu dimakan rayap tuh. Kapan hari ada orang yang mau menaik haji, uangnya dimakan rayap. 24 juta. Dan saudara, kalau saudara diberkati, kemudian karena saking pelitnya, kemudian makanan saudara taruh di almari, saudara makan waktu semua sudah tidur, supaya tidak kelihatan, saudara makan pelan-pelan supaya tidak kedengaran. Saudara tidak bisa menikmati makanan saudara. Jangan pernah menjadi orang pelit yang mencelakakan orang lain. Maksudnya begini, kalau engkau tahu saudaramu memerlukan sesuatu dan engkau sanggup untuk melakukannya, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Itu kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau tidak, engkau akan dikutuki oleh semua orang. Saudara mau dikutuki oleh semua orang, saya sumpahi kamu nanti mati kepalanya terbalik. Saya tidak mau seperti ini, saudara. Gara-gara kita menjadi orang yang pelit di kampung. Ya kan? Ayat 27. Siapa mengejar apa? Kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Tabur tuai. Karma. Apa namanya lagi? Ngunduh woing penggawe.
Apalagi dalam bahasa saudara-saudara. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tabur akan dituai. Nah, saudara-saudara perhatikan kalimatnya, mengejar. Semua bilang mengejar. Saudara tahu mengejar? Mengejar itu beda dengan jalan. Mengejar. Jadi saudara mengejar kebaikan. Artinya apa? Anda berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dikenan orang. Anda akan disukai orang atau berkenan kepada orang. Saudara akan dicintai, didatangi, diberkati oleh banyak orang. Amin. Haleluya. Jadi ini waktu kita makan di pinggir pantai, mungkin Pak Rudi masih ingat. Pak Fran tiba-tiba nyeletuk, "Woi, Bapak ini ya luar biasa," katanya. Jadi saya ini kagum katanya. Bapak ini sudah dipecat kok malah jadi begini pelayanannya, dia bilang. Dan dia kan orang satu kaum muda dengan saya dulu. Nah, saya bilang, bukan itu. Saya mau mengatakan bahwa dalam hidup ini, apapun yang terjadi kita harus terima dan jangan menggunakan sesuatu yang buruk untuk menghentikan kebaikan. Jangan pernah menggunakan keburukan untuk menghentikan kebaikan kita. Jangan karena dijelek-jelekan orang, kemudian saudara berhenti berbuat baik. Amin. Tidak semua kebaikan Anda akan dipandang baik oleh orang yang memang tidak suka dengan Anda. Apakah itu harus membuat kita berhenti berbuat baik? Tidak, saudara-saudara. Kejar, mengejar kebaikan. Amin. Nah, setiap hari saudara punya kesempatan, tiap hari mau mengejar kebaikan atau mau mengejar keburukan. Masing-masing ada risikonya. Saudara punya hak, saudara punya kesempatan, saudara punya peluang untuk melakukan dua-duanya pada hari yang sama. Mau mengejar kebaikan atau mengejar keburukan. Anda tahu semua ada resikonya. Anda dilukai oleh orang. Anda dizolimi oleh orang, Anda dikhianati oleh orang. Mau mengejar kejahatan, balas kejahatan dengan kejahatan, atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda punya pilihan. Amin. Bahkan pagi hari ini, saudara bangun menuju ke chapel, saudara punya pilihan. Mau mendengar atau tidak? Mau buka hati atau tidak? Mau saudara menyanyi, menyembah Tuhan atau mau diam sambil melotot? Semua yang lain menyembah Tuhan diberkati, saudara. Semua pilihan Anda. Dalam hidup ini, orang yang mengejar kebaikan, apa yang terjadi? Diperkenan orang, disukai orang dengan baik-baik. Apa hubungannya? Ketika Anda disukai orang, akses terbuka bagi saudara. Karena cara Tuhan memberkati saudara adalah lewat orang. Semakin banyak orang yang berkenan kepada Anda, semakin banyak berkat yang Tuhan sediakan. Maka orang baik tidak kekurangan berkat. Teman, sahabat adalah berkat karena melalui merekalah Tuhan menyampaikan berkatnya. Amin. Maka pandai-pandailah membangun pertemanan. Saya mau mengatakan kepada Anda nanti, waktu Anda berusaha berbuat baik, mungkin tidak peduli skala kecil, skala besar, kebaikan tidak memandang skala. Kebaikan adalah kebaikan. Waktu Anda melakukan kemudian ada orang yang ngomongin, dia ini pencitraan. Tidak usah didengar. Ada orang yang ngomongin, ini menjelang pemilu atau pilkada, pasti dia melakukan sesuatu supaya dipilih. Saudara-saudara tidak usah dengar. Lakukan apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup saudara, karena Tuhan yang akan menghargai saudara. Amin. 28. Ada yang bisa membacakan? Ayat yang 28. Siapa mempercayakan diri kepada
Kekayaan. Mengapa ada orang mempercayakan diri kepada kekayaan? Karena salah konsep. Nah, ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Mengapa ada orang tidak mau berbagi? Karena dia takut miskin. Mengapa orang takut miskin? Karena dia pikir kalau saya kaya semuanya beres. Maka ada orang yang tidak berani berbagi karena takut miskin. Padahal orang-orang miskin secara tidak langsung dia sedang mempercayakan dirinya kepada kekayaan. Mereka tidak tahu bahwa yang namanya kekayaan itu punya sayap. Hari ini dia bisa datang hinggap, besok sudah terbang melayang ke tempat yang lain. Maka jangan pernah mempercayakan dirimu pada kekayaan. Amin. Amin. Ikutilah nasihatnya Rasul Paulus yang mengatakan aku tahu apa artinya kelimpahan, aku tahu apa artinya kekurangan. Kalau waktu uangnya lebih dengan uangnya kurang, tidurnya masih sama-sama nyenyak, saudara diberkati. Tapi kalau lagi kekurangan tidak bisa tidur, kelebihan juga tidak bisa tidur, Anda bermasalah. Mulai dari diri kita sendiri. Waktu berat badan saudara ringan dan berat badan saudara lebih, bisa tidur nyenyak sama-sama, Anda diberkati. Karena Anda tahu apa artinya kelimpahan, apa artinya kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nanti praktekkan saudara. Saya sudah mengalami. Saya sudah mengalami tidur di hotel yang atau di tempat yang barangkali sangat sederhana. Banyak nyamuknya. Ya kan? Panasnya bukan main-main, tapi pernah tidur di sebuah hotel yang mungkin kalau sudah mendengar harganya saudara kaget. Buat saya setelah tidur sama. Ya kan? Setelah tidur, waktu Anda tidur Anda tidak ingat, Anda tidur di atas bantal, kasur, tikar, atau bintang 5, atau tidak ada bintangnya, atau bintang semua yang di atas sana. Saudara setelah tidur kan tidak rasa. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena saudara dengar baik-baik, kalau hidup Anda satu kali ini hanya mengejar kekayaan, mengumpulkan, kemudian tidak berani berbagi, suatu saat Anda akan kecewa. Berkali-kali saya mengatakan kalau bukan hartamu yang meninggalkan kau duluan, engkau yang meninggalkan hartamu duluan. Ya kan? Apa gunanya punya 5 mobil yang mewah, 16 rumah, 14 istri, Anda tinggal di penjara. Sedang menanti hukuman mati lagi. Apa untungnya saudara-saudara? Maka lebih baik cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kata Rasul Paulus. Kalau ada makanan, minuman, pakaian, cukup. Amin. Makan 3 kali, cukup. Mandi 2 kali, cukup. Bisa beli mobil atau motor, cukup. 1 rumah, cukup. Nah, cukup dikatakan cukup itu relatif. Tetapi ukurannya adalah belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan jatuh dalam keserakahan hanya karena takut miskin. Kemudian saudara mengumpulkan dan mengandalkan dirimu pada kekayaan. Anda dibilang orang yang celaka oleh Alkitab. Waspadalah. Terakhir. Ayat 29. Tolong bacakan. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Saudara-saudara, mungkin sekali-sekali membaca dalam bahasa Inggris. Exploit or abuse your family and end up with a fistful of air. Atau terjemahan
sehari-hari mengatakan ini. Bentar, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan ayat 29. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Jadi, saudara-saudara, mengapa? Oleh karena di hadapan Tuhan rumah tanggamu itu punya nilai yang luar biasa. Apa artinya Anda punya segalanya? Apa artinya Anda menjadi orang yang terkenal? Apa artinya Anda punya kedudukan? Apa artinya Anda punya pangkat yang banyak? Tapi kalau rumah tanggamu kocar-kacir, pernikahanmu berantakan, anak-anakmu membenci engkau semuanya, apa artinya? Ada seorang ayah yang sharing, Pak, saya ini tidak tahu kenapa anak-anak saya membenci saya semua. Bahkan ada anak saya yang datang tidak mau ketemu dengan saya. Saya pengen ketemu dia bohong. Katanya dia tidak ada di Bali, padahal dia ada di Bali. Sampai seperti itu. Saudara-saudara, mengapa sampai terjadi seperti itu? Karena kita melakukan kesalahan. Siapa menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Kualitas hidup saudara menentukan kualitas pernikahan, menentukan kualitas rumah tangga saudara, menentukan kualitas kebahagiaan hidup Anda. You are more important than what you do. Siapa Anda lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Itu maksudnya. Amin. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita menjadi orang yang generous, orang yang murah hati, orang yang memperhatikan orang yang lain, orang yang memperhatikan rumah tangga, pernikahan, orang yang mau melayani Tuhan, orang yang suka menabur. Saudara-saudara, orang yang barangkali ingin melakukan, mengejar kebaikan atau orang yang menjauhi kebaikan, Anda paling tahu.